Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenali nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari ideologi negara Indonesia. Pancasila disebut juga dengan filosofis Grundslag, di mana di dalam 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana semua itu tercantum pada alinea keempat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, warga Indonesia mempercayai serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kepercayaan atau agama itu yang dipilih masing-masing berdasarkan kemanusiaan yang adil juga beradab. Yang kedua, nilai penghormatan terhadap keberagaman dalam beragama dan membina hubungan yang baik kepada umat yang berbeda kepercayaan. Jadi di sini kita harus bisa menghargai teman, saudara, dan tetangga kita yang berbeda kepercayaan dengan kita. Cara menghormatinya bagaimana? Ya, dengan tidak mengganggu ketika mereka sedang melaksanakan ibadah, menjunjung tinggi adanya sikap toleransi. Kemudian yang ketiga, menghormati dan tidak mengganggu hak pemeluk agama lain ya dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Ibadah tidak hanya kegiatan kita berdoa kepada Tuhan, tetapi ibadah yang lain, contohnya ketika teman kita sedang berpuasa, hendaknya kita juga mau menghormati dengan cara bagaimana kita menjaga perasaannya. Kita tidak melakukan makan atau minum di depan mereka, ya. Kemudian ketika sudah waktunya beribadah, kita juga harus memberikan waktu kepada teman kita untuk melaksanakan ibadahnya. Meskipun misalnya kita sedang asik bermain, ya. Yang keempat, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Karena hak dasar manusia itu ada dua, yaitu hak hidup dan yang kedua adalah hak beragama. Jadi sebaiknya untuk masalah memeluk agama apa itu adalah hak yang bersifat hakiki. Yang kelima adalah mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi hendaknya kita junjung tinggi supaya akan tercipta hubungan yang baik, selaras, dan seimbang. Ketika toleransi itu sudah dapat kita terapkan di dalam kehidupan keberagaman kita, maka kita akan memperoleh hidup yang nyaman, tenang, dan damai. Karena kita dapat berdampingan dengan baik dengan sesama yang ada di lingkungan kita. Pembahasan yang kedua adalah mengenai nilai yang terkandung di dalam sila kedua. Di dalam sila kedua itu ditekankan bahwa kita harus mampu bersikap adil. Adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Bagaimana penerapannya? Yang pertama, menghormati hak orang lain. Kita harus sadar bahwa setiap orang itu mempunyai hak masing-masing, sehingga kita jangan sampai melanggar hak orang lain. Yang kedua, bertindak adil. Adil
Yang dimaksud di sini adalah adil dalam tindakan moral, ya. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Sopan dan santun tidak hanya ditunjukkan dalam perbuatan, tetapi juga sebaiknya dengan tutur kata kita. Anak-anak yang berkata sopan dan santun itu akan lebih dihargai. Anak yang baik akan tercermin dari ucapan dan tingkah lakunya. Yang keempat, saling menghargai pendapat. Ketika kita membicarakan suatu persoalan bersama dengan beberapa teman kita, tentunya kita akan memiliki pendapat masing-masing, di mana pendapat itu akan berbeda setiap orangnya, sehingga bagaimana cara kita akan bisa melakukan itu. Kita harus mau menerima pendapat dari teman kita yang berbeda. Karena ketika ada beberapa pendapat yang kita satukan, kemungkinan nanti hasil yang diperoleh adalah keputusan yang terbaik. Dan yang kelima adalah berani mengakui kesalahan. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, baik itu kecil maupun besar, sebaiknya kita harus mau mengakui kesalahan kita apapun resikonya, ya. Karena kejujuran adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Anak yang jujur nantinya akan lebih dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga adalah nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga ini merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah. Berikut adalah makna dari sila ketiga. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi yang diutamakan di sini adalah tentang rasa nasionalisme kita, ya. Yang kedua adalah rela berkorban. Berkorban demi bangsa dan negara ini dapat dilakukan dengan menjaga keamanan lingkungan, menegakkan kedisiplinan, bekerja keras dalam belajar, ya, tekun belajar, kemudian taat pada aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, ketika kita dipercaya untuk mewakili lomba olimpiade, kita harus bersedia untuk melakukannya. Kita harus mau berusaha dengan semaksimal mungkin. Kemudian, kita lebih suka mencintai atau memakai produk dalam negeri. Itu adalah salah satu ungkapan kalau kita itu memang benar-benar warga negara yang mencintai tanah air. Yang keempat adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya. Bangga, bagaimana kita menunjukkannya? Kita dapat menunjukkan melalui budaya, perilaku, teknologi yang berkembang di Indonesia. Kita mencintai budaya kita, berarti kita mau melestarikan budaya dengan baik. Budaya apa saja? Hanya tari atau adat? Bukan, tetapi adalah budaya yang sudah turun-temurun. Contohnya ada gotong royong dan budaya-budaya yang lain, ya. Indonesia itu dikenal oleh bangsa luar adalah negara yang ramah, ya. Negara dengan penduduk yang ramah, sehingga budaya itu juga perlu kita lestarikan. Kemudian untuk penerapannya apa saja? Kita dapat menerapkan sila ketiga di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjaga kerukunan antar anggota keluarga, ya. Keluarga adalah anggota terkecil dari masyarakat, ya. Dari lingkungan keluarga yang harmonis, tentram, tidak saling bertengkar, maka itu akan terbawa keluar, ya. Kebiasaan kita di rumah itu nantinya akan kita bawa keluar. Jadi kita biasakan kebiasaan yang baik yang ada di dalam rumah, sehingga ketika kita keluar
dengan pergaulan yang baru, dengan pergaulan dengan orang lain, itu akan lebih mudah untuk diterima oleh orang. Yang kedua, tidak saling memaksakan kehendak setiap anggota keluarga. Jadi di sini kita harus bisa saling menghargai pendapat, ya. Yang ketiga, belajar untuk menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, mengikuti upacara dengan hikmat. Kita sebagai generasi penerus bangsa dapat mewujud nyatakan ungkapan syukur kita dengan cara mengikuti upacara dengan hikmat. Karena saat ini kita tidak perlu lagi memanggul senjata untuk mempertahankan atau mendapatkan kemerdekaan. Kita tinggal berusaha untuk mengisi saja kemerdekaan yang sudah diraih oleh pendahulu-pendahulu kita. Kemudian yang kelima adalah bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status, agama, suku, kemudian derajat, ya. Yang keenam, menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa daerah berarti kita juga sudah turut untuk melestarikan kebudayaan daerah. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar berarti itu adalah ungkapan cinta kita terhadap tanah air, ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Kita akan lanjut lagi untuk pembahasan esok hari. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih.